Horas madihita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Hurian itu hatta adorang sota buhai par mingguota di bagas tabe. Jumoloma tapasaha tutu hatta di bagas atangiang. Asa dituturi roha do pikirata. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hatta masuk mahita tu minggu sadarion. Ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Tanggal 7 November 2020 sada. Topik manang tema ni mingguta. Mangaradoti nasa natinoppa. Tapuji matu hatta. Maredde mahita sian buku ede nomor 152. Ayat sada 1-2, oh Tuhan Yesus Rajani. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatakku naruar sian pamangaku. Dang mula boti tuau. Ikon bahenon na do lomo ni rohaku. Jalai ko majadi do ubain na hutongos. O sude hamu akka na mauas Roma hamu tuaek. Jalahamu akka na somar hepeng Roma hamu manuhor doho mangaton. Say Roma hamu manuhor anggur doho susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Say luluy hamuma Jahoba, bisa tarbahe dope jupang ibana. Jow hamuma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupang idohami tuho.
sa ilehon matuhami tod dinihasito nga dohod dame. Asa takas hubotohami nasa lomo ni Roham. Jala urupi mahami mahulahoni siyan nasa gogonami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapusi matuhata maredde mahita siyan bukuede nomor 17 ayat 2 Raja na tumibul. Tabege mapati ni debata di ari mingguon, imasyan konfesi hakabepe biddu palimahon, taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup, omma dido disi. Tahapor seai jala tahatidak kodo, parjolo, ditopa debatado jolma nang inganan parmianan, dohot inganan pangulaon na di Portibion. Ibanado na puna sude, na mga lehon hangoluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulaw ni Jolma, ima, darat, laut, dohot hajakajang, manang langit, ruang angkasa. Dilehot debatado huaso tu Jolmai, lao paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Dilehon ibana ng parhataan, uning-uningan, parhinaloan, kesenian, dohot parbinotoan, songon ula-ula ni Jolma, songoni aturan, lao mamuji debata, dalan pauli-ulihon, dohot pajagarhon parsauran ni Jolma, asalampatar marbungaran harajaon ni debata, marhite kebudayaan na. Alay situlaho do kebudayaan, na marlaok hasi pelebeguon, dohot na maralo tuhata ni debata. Paduahon, ulaw ni Jesus Kristus paluahon Jolmai, nasa natinopay, songoni Portibion sadiri. Marhiteon, tahatidakod do tanggung jawab ni Jolma, panguluhon sude na tinopa ni debata, manang melestarikan, asaboy iba na mangula, hipas, dohot marsonang-sonang manang sejahtera. Taalo do akausaho na manigay, lingkungan, marhite na manutungi, dohot na manabayhaw, ditobak manang diharangan. Taalo do akausaho na mga litohi aek, dohot awang-awang manang udara, nang aek panirisan manang limbah, na marisi rason siyan aka pabrik-pabrik, marhite naso mga turehon, halalaw ni aek panirisan ni, dohot pencemaran udara. Pola gabi manigay aek si inumon, dohot parhosaw ni Jolma, manang polusi, pencemaran lingkungan. Ima sahat na, atong
Rap mangidogogo mahita siyan tuhata, lao mangulahon na humbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Tapos si matuhata, marede mahita siyan bukwet de nomor 182, ayat 1 2, tujolom o debataku. Tujolom ode bataku sayuse duroko say pasia tangi aku Jongjong mahita, Sol solino rohaku nagodlo saitata ay Buddha ari-ariku tapasere marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na so hatu dosan, pardengan bahasa doho, jalaro di saleleng-leleng na doa si niroham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot doho sunggulihami rimasmu, marhite siyan pangalaw siyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalaw siyon nami, unang alang asiniroham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, paluahami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata, taringo tu hasesan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah, laba tarimas jala para si roha godang, dang di bahit tuhita hombar tu akka dosata, jala dang di baloson tuhita hombar tu akka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama
mida akka anakna, asinirohan ni Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta, marit de mahita siya bukwede nomor 177 ayat 3 dada tarhatahon. Yesus memenangi dosa sasudi, nunga digarari dotan tabe, nunga pola mate Tuhan Yesus aluan itu sian dosai. Tajahama hatani debata, epistel di hari mingguon, ima siya 2 Petrus tolu, ayat 1-1 tajahama marsikat sorin. Omma surat na paduahon, nahusurat tuhamu akka haholongan, manungguli botor ni roha dihamu, marhite-hite hata si paingot. Asa limot kamu hata akan nau kinatahon niya kapanguwirang nabadiyai, nakpati ni Tuhan jala si paluai, na binaritahon ni aka apostel muna. Omma narumikot boton muna, naroma di aka ari parpudi aka pangalesem, parhata isak-isak, na mangoloy aka hisap na sadiri. Akan namadok di dia do harorona na pinarbagabagay, ay dumoding aka amata o do saluhu na somoni siya mula ni hasyanganon. Lao maddo songoni, dang mga torohana sida, naung siyan ay do langit ng tano, jalamar hite-hite ay do hajajadina, hinorhon ni hata ni debata. Laos marhite-hite ay kido mago ucuita noon, hilatapon ay ki. Rak mahita sude, jala marhite sian hataido, diramoti ibana langit do tanon waeng, di peop do asatu api ni ari paruhuman, jala hamagoan ni jolma akka na jahat. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 610 ayat 1-1-2 hibul rohaku. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudah noluku di Tuhan Yesus, ikut toroku do Tuhan Yesus, dan oloa surute. Jongjong mahita. Sayu tundahon hapurti biyon, silang ni Kristus mahura poton. Sayu tundahon hapurti biyon, daloa surute. Atong tahatidakon mahaporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion,
ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubanuatoru dong ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dosani, disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot ihasan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mula mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot ihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta, maredde mahita sian bukuede nomor 826, ayat sada 12 gohi au Tuhan, huhut tapasahat ma peleata. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Songon rudon marumar doa Tuhan di sumurmi. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Namas doton iku au Tuhan dihatami. Gohi au Tuhan, mari tehatami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini Tuhan. Kami sangat rindu mendengarkan suara-Mu. Kami juga sangat rindu menerima sabda-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, dan bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Karena Tuhan akan menyapa kita pada hari Minggu ke-23 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 146 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 146 ini dan beberapa mazmur lainnya sering disebut sebagai Mazmur Haleluya karena diawali dan diakhiri dengan kata Haleluya. Saudaraku, karena nats ini agak panjang, maka sebaiknya kita langsung ambil saja beberapa pesan dari firman ini untuk iman kita. Kita ambil yang pertama di ayat 2. Si pemazmur mengajak kita untuk meneladani Dia yang selalu memuji-muji Tuhan selama masih hidup. Sekarang mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Yang pertama, karena bila kita jujur, tidak terhitung berkat dan perbuatan Tuhan yang dicurahkan atas kita. Dan yang terutama adalah keselamatan serta hidup kekal yang telah diberikan Tuhan Yesus bagi kita secara gratis sebagai hadiah. Karena itu kita diingatkan jangan menjadi malin kundang yang melupakan dan menghina Tuhan setelah kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Kita baca di ayat 6, yaitu karena Dialah yang mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan ingat saudaraku, Tuhan kita itu bukan seperti tukang jam yang sudah membuat jam itu lalu membiarkan jam itu berjalan sendiri. Bukan. Tetapi Tuhan kita itu mencipta lalu memelihara dan menyediakan segala kebutuhan dari seluruh ciptaannya. Tuhan tiap hari menyuruh matahari bersinar di siang hari dan bulan di malam hari, menyuruh angin berhembus. Dia mendatangkan hujan dan embun untuk memelihara seluruh ciptaannya itu. Dengan singkat saudaraku, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak diandalkan karena segala sesuatu itu ada di bawah kuasanya dan Dia, Allah kita itu menjamin kehidupan dan memelihara seluruh kita ciptaannya ini. Karena itulah melalui nats ini kita diingatkan, jangan pernah khawatir. Tidak ada alasan bagi kita sedikit pun untuk mengkhawatirkan hidup kita. Karena rasa khawatir itu saudaraku sangat-sangat berbahaya. Itu yang dikatakan seorang dokter, Dr. Charles Mayo, mengatakan banyak orang yang meninggal bukan karena terlampau capek bekerja, tetapi karena terlampau khawatir. Ingatlah, selama kita mau menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan yang adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatunya itu, maka Dia pasti mencukupkan segalanya bagi kita. Alasan yang ketiga mengapa kita harus memuji-muji Tuhan adalah karena Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Dan Allah itu tidak pernah gagal melaksanakan segala rencananya. Terutama rencana keselamatan yang telah dijanjikannya. Itu telah dipenuhi Tuhan melalui kedatangan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi dunia ini. Karena itu saudaraku, percayalah
Percayailah segala janji-janji Tuhan. Pengharapan kita akan janji-janji Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itulah kita harus meminta agar Tuhan segera merealisasikan semua janji-janjinya bagi kita. Tetapi kita harus selalu katakan, kehendak-Mu lah yang jadi atas saya. Dan yang berikut saudaraku, alasan mengapa kita harus memuji-muji Tuhan, karena di ayat 7 hingga 9 dikatakan Tuhan menolong orang yang diperas, orang yang lapar, orang yang terkurung, yang cacat, yang tertunduk karena dihina. Dia juga menolong orang asing, anak yatim, janda, semua kaum marginal. Terutama kita memuji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang benar, tetapi akan menghukum orang-orang fasik. Janji ini sudah diwujudkan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kita baca di Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Dan melaksanakan hal itu karena selama Tuhan Yesus berada di dunia, dia mau menolong orang sakit, menolong orang yang cacat, yang berduka, dan dia juga menghidupkan orang yang mati. Dan yang terutama, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Saudaraku, itu memberi kita kepastian bahwa Allah kita itu pasti membantu kita yang lemah, kita yang hina, atau kita yang berbeban berat. Karena Allah kita itu adalah Allah yang peduli dengan semua masalah dan keadaan kita. Ketika kita mengalami kegagalan atau mengalami penderitaan atau dihina atau mengalami keterpurukan, terutama di situasi pandemi ini, ingatlah Tuhan kita adalah yang peduli dan pasti menolong kita. Dan yang kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa kita harus memuji-muji Tuhan karena Dia adalah Raja kekal selama-lamanya. Dia adalah Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dari sana kita lihat saudaraku, bila Allah kita adalah Allah yang seperti itu, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak memuji-muji Tuhan. Karena itulah saudaraku, ini yang terpenting dari nats ini. Seperti dikatakan di ayat 5 kita diajak, mari percayakanlah dirimu kepada Tuhan seutuhnya. Pertaruhkan hidupmu seutuhnya, seluruhnya. Letakkan itu hanya ke tangan Tuhan saja. Karena Dia adalah Allah yang layak diandalkan. Seperti dikatakan dan di ayat 3 sampai 4 kita diingatkan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan percayakan kepada para bangsawan, kepada anak manusia, tetapi pertaruhkanlah hanya ke tangan Tuhan saja. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, di zaman pemazmur ini dan juga di zaman kita sekarang, selalu saja ada kecenderungan manusia untuk mengandalkan para penguasa dan para bangsawan. Mengapa? Karena mereka punya kuasa, punya pasukan perang, punya keahlian, punya kemampuan. Itulah yang terjadi pada zaman raja-raja sesudah Salomo. Raja-raja Israel rata-rata bersandar pada kekuatan militer Mesir. Seperti bisa kita baca di Yesaya 30 ayat 16 dan Yesaya 31 ayat 1. Padahal ternyata kekuatan militer seperti itu sangatlah terbatas. Mengapa? Karena selalu ada yang melebihinya. Seperti yang dikatakan oleh pepatah itu, di atas langit masih ada lagi langit yang lain. Dan yang berikutnya, mengapa jangan mengandalkan mereka?
Karena mereka itu biasanya meminta balasan. Akhirnya sama seperti Israel, mereka atau kita sendiri yang diterkamnya. Kita ingat ungkapan yang mengatakan, tidak ada makan siang yang gratis. Sudido ikonadong ulak itadokna. Karena itulah Israel diterkam oleh bangsa Mesir. Dan orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan manusia itu bisa membawa kita kepada ketidakberuntungan. Songonidoknya halak batak ma, niripu parhunikan, hapedo pargadongan, niripu parsaulian, hapedo hamagoan, diharap menguntungkan, yang datang adalah kebuntungan. Karena itulah saudaraku, di ayat 4 dikatakan jangan mengandalkan mereka. Karena kemampuan mereka sangat terbatas dan sangat sementara. Karena bila mereka sudah mati, maka kekuatannya juga ikut habis. Karena itulah Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tetapi kita diajak sekarang, saudaraku, sebaiknya pertaruhkanlah hidupmu hanya ke tangan Tuhan kita. Tuhan sajalah berbuat menjadi andalanmu. Bila kita melakukan seperti itu, apa hasilnya? Di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya ke tangan Allah, yang hanya mengandalkan Allah, orang-orang itulah yang disebut berbahagia. Yang bisa membuat kita berbahagia, saudaraku, ada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita manusia sering lebih cenderung atau lebih suka bersandar pada manusia ketimbang kepada Tuhan? Mengapa kita lebih suka berlindung kepada manusia ketimbang kepada Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena manusia ingin yang instan, yang super cepat. Padahal kita tahu hidup ini penuh dengan masalah, bukan? Dan masalah itu bisa berganti-ganti begitu cepat seperti keadaan kita sekarang. Dan karena itulah manusia menginginkan penyelesaian yang super cepat. Sementara bantuan atau jawaban Allah sering kita rasakan itu terlampau lambat, terlampau lama. Karena itulah manusia menjadi bersandar pada manusia, sesamanya manusia. Atau ada alasan yang lain, yaitu karena banyak orang merasa bahwa tanpa Tuhan mereka sudah bisa menyelesaikan segala masalah hidupnya. Karena mereka sudah memiliki teknologi yang super canggih buatan mereka sendiri. Manusia lebih mengandalkan jaringan pertemanan, lebih mengandalkan kemampuan mereka ketimbang mengandalkan Tuhan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan sekarang bahwa untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi dan yang terbaik, untuk mencari pekerjaan agar ingin naik jabatan, orang katakan yang diperlukan sekarang adalah 3D, yaitu deking, duit, dan dukun. Kesitulah orang sekarang banyak meletakkan hidupnya. Saudaraku yang terkasih, terutama sekarang kita hidup di zaman yang berteknologi super canggih dengan internet, dengan virtual, dengan robotisasi ini. Di satu pihak, semuanya itu kita terima sebagai berkat dari Tuhan. Karena sangat membantu kita untuk menjalankan kehidupan ini. Tetapi di lain pihak, saudaraku,
semua teknologi yang super canggih itu bisa meningkatkan keinginan manusia untuk meninggalkan Tuhan. Semua kesuperan dari teknologi manusia sekarang itu dapat membuat orang mengatakan bahwa Allah kita itu adalah masa lalu saja. Allah yang hanya dapat mencipta tetapi tidak dapat lagi mengendalikannya. Sehingga orang-orang seperti ini akan mengatakan Allah kita itu Allah yang sudah pensiun. Dan inilah permulaan dari ateisme. Mereka merasa bahwa teknologi manusia sudah bisa menggantikan posisi dan tugas Allah. Mesin pencari Mbah Google sekarang dianggap orang sudah sama dengan Allah. Karena apapun yang mau kita cari di dunia ini dapat kita cari di dalam Google itu. Saudaraku, lompatan-lompatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia itu sangat potensial membuat manusia semakin mengandalkan kekuatan, kemampuannya sendiri, semakin tidak memerlukan campur tangan Allah lagi. Untunglah masih lebih banyak orang Kristen yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Lebih banyak orang-orang Kristen yang untuk lulus ke sekolah yang lebih tinggi dan lebih baik, untuk mencari pekerjaan, untuk mengejar karir, untuk naik jabatan, atau di bisnis agar mendapatkan proyek, masih lebih banyak yang mengandalkan Tuhan. Mereka ini mengatakan, saya hanya mengandalkan Tuhan untuk mengatur segala hidupku, untuk mengatur segala-galanya bagiku. Mengapa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupku ini. Itulah harapan kita, saudaraku, ke depan. Bahwa semua orang Kristen hanya akan bersandar dan hanya akan mengandalkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah para orang tua harus secepat-cepatnya sejak usia dini mendidik anak-anaknya, mendidik keturunannya agar semua keturunannya hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Bila ini terjadi, saudaraku, bila semua anak-anak keturunan kita mengandalkan Tuhan, maka persaingan tidak sehat akan hilang. Karena semua kita akan berjalan di jalan Tuhan. Dan hidup seperti itu yang akan membuat kita tetap tenang. Karena orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke tangan Tuhan, akan selalu mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6 yang berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dan Tuhan kita Yesus sendiri di Matius 11 ayat 28 mengatakan kalimat yang sangat terkenal itu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Yesus sendiri telah mau berkorban untuk memikul segala penderitaan kita dan menggantikan penderitaan kita itu menjadi sukacita. Dan bila kita mau mempertaruhkan, menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kita ke tangannya, maka sukacita dan kebahagiaan itu akan kita peroleh. Tetapi sebaliknya, mereka yang selalu mengandalkan manusia dan kemampuan manusia, hidup mereka akan selalu gelisah, tidak pernah tenang, sangat jauh dari rasa gembira. Saudaraku, terutama di zaman yang sulit ini, firman hari ini hendaknya menggugah hati kita. Agar seluruhnya kita mau hanya mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan saja. Dan hanya mengandalkan Dia. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia
akan bertindak. Itu yang membuat hidup kita bisa tetap tenang, tetap berbahagia. Walaupun kita sedang menghadapi segala gempuran, masalah, dan derita. Mengapa? Bila kita mempercayakan itu ke tangan Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan bekerja, yang akan berperang, menyelesaikan segala-galanya bagi kita. Ingat saudaraku, Yesuslah jawaban atas segala masalah kita. Yesuslah jawaban atas segala masalah kita. Karena itu, serahkanlah hidupmu hanya ke tangan Tuhan Yesus, dan hanya Dialah andalanmu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkanlah kami menghitung seluruh berkat dan perbuatan-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah berhenti memuji-muji nama-Mu. Ingatkanlah kami akan kemahakuasaan dan kasih-Mu yang tak terhingga. Sehingga kami hanya mau mempercayakan seluruh hidup kami, mempercayakan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, dan pelayanan kami hanya ke tangan-Mu saja. Dan sedikit pun kami tidak mau berharap pada kemampuan kami atau kemampuan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini dalam semua bidang kehidupan kami. Karena Engkaulah andalan kami. Berilah kesehatan penuh bagi kami seluruhnya. Berilah juga jalan keluar atas segala masalah yang kami hadapi. Berilah kekuatan menghadapi segala pergumulan kami. Ya Tuhan, cukupkanlah segala yang kami butuhkan. Dan berilah kami kemampuan yang daripada-Mu, agar kami bisa menjalani kehidupan ini menurut kehendak-Mu, walaupun kami dalam keadaan susah atau senang. Berkatilah kami Tuhan, agar hidup kami bisa menjadi puji-pujian bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah gereja-Mu di atas bumi ini, juga pelayanan para hamba-hamba-Mu dan usaha para pekabar-pekabar Injil-Mu. Berkati jugalah pemerintah kami dengan segala usaha yang mereka lakukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa ini. Ya Tuhan, Engkau sajalah andalan kami, karena Engkau sungguh-sungguh mengenal kami dan mengasihi kami. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk memberkati dan menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang mampu memberikan melebihi apa yang bisa kami doakan. Amin. Hamo kadongan nunga tajalo hatan di debatan nuaik tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian nomor 762 ayat sada dohot ayat 2. Saya pehon tangan mi
mahita sa luhod na. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon namemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan gogomi. Tatangyak ko mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi, toniro di pamataku, dosa dohot gogomi, rodi saluhut ardaku, pasahat Tuhan, Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami dirusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Ay hodona muna harajan, dohot anggukuon, rodi hasangopon, saleleng nileleng na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.